masjid itu adalah Baitullah. Akan berbeda antara satu bait dengan bait yang lainnya, antara Baitullah yang satu dengan Baitullah yang lainnya, tapi semuanya adalah Baitullah. Semuanya merupakan rumah Allah, disebutkan sebagai milik Allah sebagai idhafah tasyrif, sebagai pernyataan bahwa tempat ini adalah tempat yang mulia sehingga disandarkan kepada Allah. Kalau Allah mengidhafahkan sesuatu kepada diri Allah, menyandarkan sesuatu kepada diri Allah, itu ada kalanya ada idhafah, penyandaran dalam arti karena itu adalah sifat dari Allah, yang itu berarti bukan makhluk. Misalnya adalah istiwa'ullah, beristiwanya Allah di atas arsy. Beristiwanya Allah di atas arsy itu adalah penyandaran kalimat istiwa kepada dirinya Allah, tapi itu menunjukkan bahwa istiwa sifat di antara sifat-sifat Allah. Tapi ada contoh yang lain adalah misalnya kalamullah, kalam Allah, kalam yang disandarkan kepada Allah itu artinya adalah salah satu di antara sifat Allah adalah kalam yang itu berarti bukan makhluk, seperti halnya istiwa Allah, maka istiwa itu bukan makhluk. Kalamullah juga kalam bukan makhluk, tapi ada penyandaran kepada Allah yang itu merupakan penyandaran yang disandarkan kepada Allah adalah makhluk. Ketika makhluk disandarkan kepada Allah, ada penyandaran yang biasa sifatnya karena itu milik Allah. Misalnya adalah ardullah, tanah milik Allah, tanah kepunyaan Allah, itu penyandaran yang sifatnya umum, tidak ada kata pujian di dalamnya, tidak ada penghormatan kepada bumi di dalamnya secara umum, karena itu menunjukkan bahwa semua bumi ini adalah milik Allah. Tapi kalau disebutkan sebagai Abdullah, Nabi Muhammad disebutkan oleh Allah sebagai Abdullah, maka itu adalah penyandaran seorang Nabi Muhammad SAW kepada Allah, disebut sebagai hamba. Ini adalah penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ketika Baitullah disandarkan kepada Allah, maka ini adalah idhafah tasyrif, menyatakan bahwa masjid itu dihormati oleh Allah. Maka kita harus menghormati masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah menyebutkan sebagai idhafah masjid-masjid Allah, wa annal masajida lillah. Meskipun antara satu Baitullah dengan Baitullah yang lainnya itu berbeda-beda peringkatnya. Ada Masjidil Haram, Baitullah di Masjidil Haram di Mekah. Ada Masjid Nabawi, Baitullah di Masjid Nabawi. Ada Masjidil Aqsa di Palestina. Semuanya ini merupakan idhafah tasyrif. Tetapi ketiga masjid ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya. Kalau syaddur rihal, menyengaja dalam arti untuk melakukan ibadah, dan ibadah itu merupakan ibadah yang afdal, menyengaja pergi dari tempat yang jauh, itu hanya dibolehkan kepada tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabi, dan Masjidul Aqsa, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau masjid-masjid yang lain seperti masjid di tempat kita ini, sengaja pergi dari Surabaya khusus untuk menjalankan ibadah di masjid yang kita tempati ini, dianggap kalau sholat di masjid di kampungnya itu kurang afdol dan lebih afdol salat di Masjid Al-Ikhlas ini, maka itu tidak ada contohnya, tidak ada keterangannya dari Nabi SAW, dan itu tidak boleh, karena syaddur rihal hanya ada pada tiga masjid. Tapi ini punya afdoliyah, masjid yang kita tempati Al-Ikhlas ini punya afdoliyah, punya keutamaan, khususnya untuk
daerah-daerah orang yang ada di sekitar masjid ini. Keutamaannya ya banyak, karena masjid-masjid Allah itu memang dibangun untuk satu keutamaan. Di antaranya yang tadi disebutkan bahwa malaikat akan berkumpul di masjid ini ketika kita sholat, ketika kita ngaji membahas ilmu agama Islam. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tafdhulu salatul jami' salata ahadikum wahdahu bi 25 juz'a wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahar fi salatil fajr. Thumma yaqulu Abu Hurairah faqra'u in syi'tum inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ini sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salatnya seseorang di antara kalian sendirian. Afdalnya sampai berapa kali? Sampai 25 bagian. Keutamaan salat berjamaah di masjid itu sampai 25 bagian keutamaannya dibandingkan dengan salat sendirian. Wa tajtami'u malaikatul lail wa malaikatun nahar fi salatil fajr. Kemudian para malaikat malam hari, malaikat yang turun pada malam hari dan malaikat yang turun pada siang hari itu berkumpul pada saat salat fajar, salat subuh. Jadi malaikat yang bertugas malam hari itu pada saat salat subuh naik kepada Allah Subhanahu wa taala, gantian dengan salat dengan malaikat yang bertugas pada siang hari. Pada saat itu berkumpul, kalau kita istilahkan dengan bahasa kita, pada saat shift bertemu, pada pertemuan shift itu adalah pada saat salat subuh. Malaikat malam kembali ke atas, malaikat siang turun, bertemu mereka pada saat salat fajar. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iqra'u in syi'tum, bacalah jika kamu suka firman Allah Ta'ala yang terdapat di dalam surat Al-Isra. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fajar, yang dimaksudkan Qur'anal fajri adalah salat fajar, salat subuh, itu benar-benar disaksikan oleh malaikat-malaikat yang bertugas di malam hari dan bertugas di siang hari. Jadi masjid ini tempat berkumpulnya malaikat. Apalagi kalau kita dalam dalam suasana ngaji seperti ini, maka ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya, dan hadis ini sahih, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sallakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan jadikan perjalanan itu menjadi jalan mudah menuju sorga. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Malaikat yang punya sayap tidak sibuk dengan mengepakkan sayapnya, tapi meletakkan sayap-sayapnya. Kenapa? Ridhon li talibil ilmi, karena mereka itu merasa ridho dengan orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi kalau kita misalnya sekarang sedang menuntut ilmu, para malaikat yang ada di sekeliling kita, bahkan malaikat yang turun di siang hari ini untuk menjalankan tugasnya yang yang tadi bergantian dengan malaikat yang bertugas di malam hari, sekarang ketika kita ngaji meletakkan sayap-sayapnya karena ridho dengan orang yang sedang mencari ilmu.
Dan dikatakan dalam hadis ini seorang yang alim, yang memahami ilmu itu akan memintakan ampun kepada Allah bagi orang yang alim tersebut semua apa yang ada di langit dan ada di bumi, semua penduduk langit, semua penduduk bumi, bahkan ikan-ikan di kedalaman air itu akan memintakan ampun kepada Allah bagi orang yang berilmu. Jadi ketika kita sedang mengejar ilmu untuk menjadi orang yang faham tentang Islam, maka ketika kita sudah menjadi orang yang faham dan alim, maka semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, begitu juga makhluk yang ada di lautan, ikan-ikan, sampai memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu. Ini motivasi tersendiri bagi kita ketika kita mempelajari ilmu, karena kita akan didukung oleh semua makhluk supaya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, memuji dan menjelaskan bahwa yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman. Dalam surat At-Taubah ayat 18, Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Tidak lain yang meramaikan, yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, mendirikan sholat, membayarkan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja. Maka niscaya mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini penjelasan Allah tentang siapa sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Hendaknya kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah sebagai orang yang memakmurkan masjid Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat itu bukan sekedar percaya dengan adanya hari kiamat, hari akhirat, tapi berusaha untuk menjadikan hari kiamat itu sesuatu yang kita harus siap menghadapinya. Karena di hari akhirat itulah akan terjadi pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala apa yang pernah kita lakukan di muka bumi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan meskipun hanya seberat biji dzarrah kebaikan di muka bumi akan dilihat oleh Allah. Dia akan melihatnya nanti di hari kiamat. Dan betapapun kecilnya amal perbuatan yang berupa keburukan yang dilakukan oleh manusia, dia akan melihatnya nanti di hari akhirat. Dan kita harus meyakini itu, beriman kepada adanya hari akhirat. Wa aqamas shalah, mendirikan salat, membayarkan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu yang akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Hidayah Allah itu akan selalu nempel pada orang-orang yang seperti ini. Hidayah dalam pengertian orang itu berjalan selalu berdasarkan petunjuk Allah, dan hidayah itu ada yang berbentuk ilmu. Hidayah Allah itu adalah berbentuk ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama, sehingga dengan ilmu agama itu kita bisa gunakan untuk bagaimana caranya mengamalkan amalan-amalan yang harus kita lakukan sebagai bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk golongannya orang yang mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang mendapatkan ilmu, sehingga dengan ilmu itu dia bisa paham apa yang seharusnya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kewajiban dirinya kepada Allah, dan apa hak yang harus kita penuhi
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian amal soleh. Amal soleh itu sebagai bagian daripada ilmu yang telah kita fahami. Karena ilmu tanpa amal tidak akan bermanfaat. Bukan takwa namanya. Ilmu tanpa amal bukan takwa namanya. Dan amal tanpa ilmu juga bukan takwa namanya. Karena takwa itu harus meliputi ilmu, amal, dan ikhlas. Ilmu, amal, dan ikhlas. Ilmu saja tidak diamalkan bukan dikatakan takwa. Amal saja tanpa ilmu tidak akan disebut sebagai takwa. Dan ilmu, amal tanpa ikhlas juga tidak disebut sebagai takwa. Maka kalau kita bertakwa kepada Allah itu harus memenuhi 3 unsur ini: ilmu, amal, takwa. Kemudian Allah SWT memuji orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 36 hingga 37. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Di rumah-rumah Allah, yang dimaksudkan rumah-rumah Allah ini adalah di masjid-masjid Allah. Adzinallah, arti adzina di sini perintah, yang Allah perintahkan. Di rumah-rumah Allah yang Allah perintahkan an turfa'a, supaya rumah-rumah Allah itu dimuliakan. Rumah-rumah Allah itu supaya dimuliakan. Yang dimaksudkan supaya rumah-rumah Allah ini, masjid-masjid Allah itu dimuliakan itu supaya dibersihkan, disucikan, dibersihkan dari segenap kotoran jiwa, dari segenap hal-hal yang tidak bermanfaat, dari perbuatan dan perkataan-perkataan yang tidak layak untuk dilakukan. Jadi masjid ini harus bersih dari kotoran-kotoran, dari permainan-permainan yang tidak manfaat, dari perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang tidak layak. Kalau itu dilakukan di dalam masjid, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang ayat yang mulia ini, fi buyutin adzinallah an turfa'a. Kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan nahallah subhanahu wa ta'ala 'anil laghwi fiha. Allah melarang dari berbuat hal yang tidak ada manfaatnya, yang hanya sendagurau, yang melalaikan, yang tidak ada manfaatnya di dalam masjid. Jadi Allah melarang itu dengan kalimatnya an turfa'a, adzinallah an turfa'a. Allah memerintahkan supaya masjid ini dihormati, dimuliakan dengan cara agar tidak dilakukan di dalamnya hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang sifatnya sendagurau dan main-main. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan dikatakan oleh para ulama yang lain. Misalnya dikatakan oleh Ikrimah, seorang tabi'i, demikian juga Nafi' bin Ibnu Jubair dan yang lain-lainnya. Jadi itu maksud daripada adzinallah fi buyutin adzinallah an turfa'a. Jadi di masjid-masjid yang Allah perintahkan supaya masjid itu dimuliakan, dihormati, dibersihkan dari hal-hal yang tidak baik. Yang paling tidak baik adalah kemusyrikan. Dan menyusul berikutnya adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzkara fiha ismuhu, disebutkan di dalam masjid itu nama Allah. Para ulama mufassirin
Di antaranya ada yang mengatakan bahwa yuzkar fiha ismuhu, disebutkan di dalam masjid-masjid Allah itu namanya, nama Allah, di antaranya dengan membaca Al-Quran, dengan zikir-zikir. Dan ada yang mengatakan sholat. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, yang bertasbih di dalam masjid-masjid itu pada pagi dan petang hari. Bertasbih kepada Allah di dalam masjid-masjid itu setiap pagi dan petang hari. Siapa yang bertasbih? Rijalun, orang-orang, la tulhihim tijaratun wala bay'un, yang tidak disibukkan oleh perniagaan, tidak disibukkan oleh perdagangan dari zikir kepada Allah, dari mendirikan sholat, dari membayarkan zakat. Mereka takut akan hari kiamat yang pada hari itu tataqallabu fihil qulubu wal absar, hati-hati manusia dan pandangan-pandangan mata manusia menjadi goncang. Hari itu, hari kiamat adalah hari yang mengkaburkan pandangan mata dan menggoncangkan hati karena dahsyatnya kejadian pada hari kiamat. Jadi yang meramaikan masjid-masjid Allah, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, adalah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang yuhafizuna ala as-salawatil khams jama'atan fil masjid. Orang-orang ini khususnya laki-laki yang senantiasa menjaga salat-salatnya yang 5 waktu berjamaah di masjid. Rijalun, orang-orang yang tidak disibukkan oleh kesibukan apapun dalam rangka untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di sini mengisyaratkan istilah tijarah wal bay', at-tijarah wal bay', perdagangan dan jual beli. Kenapa demikian? Karena perdagangan dan jual beli inilah yang kebanyakan menjadikan orang-orang yang lemah iman beralasan bahwa mereka juga ibadah di pasar-pasarnya, sholat juga di pasar-pasarnya, sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan jual beli. Akhirnya mereka beralasan, kami tetap ibadah kepada Allah, kami tetap sholat kepada Allah, tapi di toko-tokonya, di tempat-tempat mereka melakukan kegiatan perniagaan dan perdagangan. Terus mereka tidak mau datang ke masjid, padahal masjid itu ada, karena sibuk. Jadi An-Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini sahih, dinyatakan sahih oleh para ulama, yang mencela kepada orang-orang yang sibuk dengan harta bendanya, sibuk dengan kegiatan-kegiatannya, lalu meninggalkan masjid untuk sholat berjamaah di dalamnya. Kata Nabi, man sami'an nida falam ya'tihi fala sholata lahu illa min uzrin. Barang siapa yang mendengar seruan azan, panggilan untuk sholat, kemudian dia tidak datang, tidak memenuhi panggilan itu, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena uzur. Uzur yang diterima oleh syariat, bukan uzur menurut ukurannya sendiri. Uzur yang bisa diterima oleh syariat. Nanti kalau uzur menurut ukurannya sendiri, masing-masing orang bisa membuat uzur. Bukan uzur yang diterima oleh syariat. Jadi ini ancaman dari Nabi SAW. Bukan berarti sholatnya nggak sah kalau sendirian. Kita tidak mengatakan bahwa ketika sholat sendirian, sholat fardu sendirian, bukan berarti tidak sah. Tapi bagi orang yang mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid 5 waktu itu wajib, maka dia berdosa karena tidak
sholat berjamaah di masjid, meskipun sholatnya tetap sah. Wallahu a'lam bissawab. Kaitannya dengan sholat berjamaah di masjid, dan ini merupakan upaya seorang manusia untuk ikut serta memakmurkan masjid-masjid Allah SWT tadi, supaya kita menjadi bagian daripada rijalun. Jadi disebut sebagai rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang tidak disibukkan dengan kegiatan perniagaan dan perdagangan sehingga melalaikan untuk sholat berjamaah di masjid. Supaya kita masuk dalam ranah itu, maka kita berusaha untuk menjadikan diri kita semakin faham tentang agama ini dan memahami bagaimana sesungguhnya hukum sholat berjamaah di masjid. Termasuk bagian dari apa yang harus kita lakukan. Terlepas perbedaan ulama tentang hukum sholat berjamaah di masjid, terlepas dari itu, tapi sholat berjamaah itu punya afdholiyah. Sholat berjamaah di masjid itu punya afdholiyah. Dan kita lihat di dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Bukhari membuat satu bab. Di dalam kitabnya, dalam sholat al-jamaah, beliau membuat satu bab. Babun wujubu sholatil jamaah. Bab tentang wajibnya sholat berjamaah. Imam Bukhari yang kitabnya kita kenal dengan salah satunya yang terpenting adalah Sahih Al-Bukhari, kitab nomor 2 setelah Al-Quran. Imam Bukhari mengatakan dalam salah satu judul babnya, bab wujub sholatil jamaah, bab wajibnya sholat berjamaah. Tapi nanti ada pembahasan para ulama bahwa yang wajib di sini adalah laki-laki. Yang wajib adalah laki-laki. Qala, beliau mengatakan, wa qala Al-Hasan, beliau mengatakan bahwa Al-Hasan berkata, in mana'athu ummuhu 'anil isya' fil jamaah syafaqatan lam yuti'ha. Kata Al-Hasan, yang ini dikatakan oleh Imam Bukhari dengan sighatul jazm, dengan bahasa yang pasti, qala, tidak disebutkan sanadnya, tapi beliau Imam Bukhari mengatakan dengan qala sighatul jazm. Ini menunjukkan sahih sanadnya kepada Al-Hasan. Beliau mengatakan in mana'athu ummuhu 'anil isya', apabila ibunya melarang dia untuk sholat isya berjamaah di masjid karena rasa sayang ibunya kepada anaknya, maka dia tidak boleh mentaatinya, tidak perlu mentaatinya. Jadi kalau ibunya karena saking sayangnya kepada anaknya, melarang anaknya untuk sholat isya berjamaah di masjid, maka tidak ditaati perintah itu. Padahal taat kepada orang tua kan wajib hukumnya. Tapi karena ini menyangkut ibadah kepada Allah, maka perintah itu atau larangan itu tidak ditaati. Begitu kata Al-Hasan. Kenapa sholat isya? Karena sholat isya itu adalah sholat yang terberat. Kalau sholat yang lainnya mudah, lagi bekerja di kantor, di situ ada masjid, kita sholat di masjid mudah. Tapi sholat isya pas kelelahan habis maghrib, kelelahan, ngantuk, akhirnya malas pergi ke masjid. Maka disebutkan tentang sholat isya di sini. Selanjutnya Imam Bukhari menyampaikan hadis dengan sanadnya sampai ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtab thumma amura bis salati fayu'adzana laha thumma amura rajulan fayauman nasa thumma ukhalifa ila rijalin fa uharriqa alaihim buyutahum.
Demi Allah, kata Nabi, bersumpah Nabi dengan nama Allah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh-sungguh aku berniat untuk menyuruh seseorang mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku perintahkan untuk sholat. Lalu diadzani, dikumandangkan adzan untuk sholat itu. Lalu aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam bagi jamaah. Kemudian aku akan datangi secara sembunyi-sembunyi orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Kalau ditinggalkan itu dosa besar. Dosa besar itu adalah apabila di dalamnya disebutkan ancaman. Apabila di dalamnya disebutkan ancaman dengan neraka, diberikan ancaman dengan murka Allah, atau di sini ancaman akan dibakar rumah-rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid laki-laki. Ancaman. Nah, sebagian ulama berdasarkan hadis ini menyatakan bahwa sholat berjamaah itu wajib. Di antaranya yang berfaham seperti itu adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini masalah sholat jamaah. Sebagian ulama menyatakannya sebagai wajib. Khawatir kita, meskipun misalnya kita mempermudah masalah jamaah lalu berpendapat, ada ulama lain yang mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid itu tidak wajib. Tapi itu kan pendapat orang. Itu adalah pendapat orang. Ada hadis ancaman dari Rasulullah SAW. Lebih baik kita tetap sholat berjamaah di masjid, kecuali ada uzur yang menyebabkan kita tidak bisa sholat jamaah di masjid. Terlepas apakah itu wajib atau tidak wajib, tapi karena ada ancaman dari Rasulullah SAW seperti itu, maka kita datangi masjid untuk berjamaah, makmurkan masjid ini. Dan jangan sampai kita punya masjid itu fungsinya seperti tempat-tempat ibadah di luar Islam yang hanya digunakan seminggu sekali untuk sholat Jumat tok saja. Kan untuk apa ada sholat 5 waktu yang Rasulullah mencontohkan bagaimana sholat, bagaimana masjid difungsikan. Rasulullah selalu sholat berjamaah di masjid. Para sahabat yang tidak punya udzur selalu sholat berjamaah di masjid. Kemudian kita yang membangun masjid dengan harta yang besar, dan di mana-mana ada masjid, ternyata mayoritas penduduk yang sebenarnya adalah beragama Islam, yang minat untuk datang ke masjid sholat berjamaah itu sedikit. Masih bersyukur kita kepada Allah ketika ada yang sholat di belakang imam satu shaf. Ini luar biasa, luar biasa. Sudah lumayan daripada hanya imam dan makmumnya satu, imam dan muadzinnya saja yang berjamaah. Masih bersyukur kita kalau ada orang yang berjamaah di belakang kita satu shaf. Kemudian kita motivasi kaum muslimin yang ada di penduduk sekitar masjid itu untuk sholat berjamaah di masjid. Ada satu peristiwa pada zaman dahulu, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Jadi ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Ibnu Abi Al-Ja'ad mengatakan, sami'tu Ummat Darda taqul dakhala alayya Abu Darda. Ummu Darda sahabi wanita, Abu Darda juga sahabat Rasulullah SAW. Dakhala alayya Abu Darda wa huwa mughdabun faqultu ma aghdabak faqala wallahi ma a'rifu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'an illa annahum yusalluna jami'a. Ini riwayat Imam Bukhari. Kata Ibnu Abil Ja'ad, saya mendengar Ummu Darda berkata,
datang kepada saya Abu Darda. Ini kata Ummu Darda. Abu Darda datang kepada saya dalam keadaan marah. Wajahnya wajah menunjukkan marah. Lalu Ummu Darda bertanya kepada Abu Darda, "Kenapa Abu Darda kok kayak gitu?" Lalu beliau menjawab, "Wallahi," bersumpah dia dengan nama, "Wallahi, saya tidak lagi mengetahui di antara umat Muhammad SAW ini satu kebaikan apapun kecuali karena sesungguhnya mereka masih sholat berjamaah." Ini zaman Abu Darda loh, zaman sahabat. Orang-orang sudah banyak melalaikan petunjuk-petunjuk agama Islam, tapi mereka masih memiliki kebaikan. Apa? Sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid ini ukuran. Ketika orang-orang sudah banyak melalaikan ajaran-ajaran Islam, masih ada kebaikannya karena mereka masih sholat berjamaah di masjid. Lah kalau sekarang yang sholat berjamaah itu sudah semakin sedikit, orang masing-masing sholat di rumahnya sendiri, itu kebaikan semakin hilang dari umat Islam. Maka pantas keberkahan itu tidak turun-turun kepada kaum muslimin. Kaum muslimin menjadi bulan-bulanan terus, tidak pernah menjadi orang yang nomor satu, tapi menjadi orang-orang yang dilecehkan oleh banyak orang. Ini perlu kita sadari. Kita hidupkan masjid kita ini, kita gunakan untuk tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang sangat penting adalah dengan sholat berjamaah di dalamnya. Terlepas hukumnya itu wajib atau tidak, artinya terlepas dari orang berpendapat itu wajib atau tidak, tapi sholat berjamaah itu satu kebaikan. Orang yang berakal akan menjadikan ini sebagai satu ukuran, karena Rasulullah SAW telah bersabda bahwa sholat berjamaah di masjid itu punya afdoliyah sampai 25 kali lipat kebaikan. Sholat berjamaah di masjid memiliki 25 kali lipat kebaikan. Dalam riwayat 27 kali lipat kebaikan daripada sholat sendirian di rumah. Nah, ini orang yang berakal sehat akan mengejar persoalan ini, akan mengejar kebaikan ini. Sholat jamaah di masjid. Di masjid akan ada malaikat yang mendoakan kita. Di masjid kita akan bertemu, berkumpul dengan orang-orang soleh. Di masjid yang paling utama kita akan beribadah kepada Allah SWT, mendapatkan 25 kali kebaikan. Kalau kita menjadi pekerja, bekerja selama 8 jam tiap hari, 8 jam tiap hari, lalu dalam sebulan kita digaji, dalam sebulan kita digaji 10 juta misalnya. Lah ini datang ke masjid, waktunya tidak sampai 8 jam, paling banter dengan jalan dan pulang baliknya ngobrol dan segala macam, itu paling banter 1 jam. Dilipat gandakan menjadi 20 kali lipat. Kalau kita disuruh bekerja, kamu bekerja 1 jam saja, kamu bekerja 1 jam saja, saya gaji 25 kali lipat dari gaji kamu yang bulanan, yaitu berapa? 10 juta misalnya, berapa tuh? 10 juta kali 25, ya kan 250 ya, 250 juta dalam kerja 1 jam. Orang yang berakal pasti akan memilih 1 jam ini daripada kerja 8 jam setiap hari, gajinya cuma 10 juta. Mendingan seperti inilah. Ini gaji ini dari Allah, pahala ini dari Allah diberikan kepada orang-orang yang sholat berjamaah di masjid. Tentu orang yang berakal akan memilih ini. Ibadah selama sekian tahun tapi tidak pernah sholat berjamaah di masjid, mendingan datangi sholat jamaah di masjid, kemudian dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ada hadis dari Rasulullah SAW,
Al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu ma lam yuhdits. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat akan senantiasa membaca salawat atas salah seorang di antara kalian selama dia berada di musallanya, tempat sholatnya. Kalau di dalam riwayat yang lain di masjid dia nunggu sholat. Selama dia di dalam musholanya, malaikat akan bersolawat kepada orang yang selalu menunggu sholat di masjid, menunggu sholat fardu. Malaikat itu mengatakan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosa orang ini. Allahumma arhamhu, ya Allah anugerahkanlah rahmat kepadanya. Kita tahu artinya rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan rahmat kepada kita, maka di antara rahmat Allah yang terpenting adalah kita selalu berjalan di jalan yang lurus, dan kita selalu semakin bersemangat untuk menjalankan titah-titah Allah Subhanahu wa taala dan semakin bersemangat untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu kasih sayang Allah yang luar biasa. Karena ketika Allah namanya Ar-Rahman, artinya Allah yang memiliki sifat maha pemurah, sifat maha kasih sayang. Kemudian nama Allah Ar-Rahim adalah ketika Allah dengan kasih sayangnya itu diberikan kepada, rahmatnya ini diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dan yang mendapatkan rahmat Allah dunia dan akhirat adalah orang yang beriman. Allah hanya memberikan rahmat yang bersifat duniawi dan rahmat ukhrawi kepada orang-orang yang beriman. Dengan mendapatkan petunjuk, dengan diperkuat keimanan kita, menjadi semakin bersemangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rahmat Allah yang luar biasa. Jadi apapun yang kita alami di dunia ini, jangan sampai rahmat Allah itu lepas. Menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk kemudian kehidupan di akhirat. Ketika kita faham agama dengan paham yang benar, itu adalah rahmat Allah. Ketika kita setelah faham bisa mengamalkan apa yang telah kita fahami, itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa istiqomah menjalankan apa yang telah kita fahami dengan benar, itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini saja, apabila kita sudah mendapatkan rahmat Allah, sudah kita kayaknya tidak butuh apa-apa lagi. Kita tidak butuh apa-apa lagi. Hanya saja kita memang diwajibkan untuk mencari ma'isyah. Karena dengan ma'isyah itu kita harapkan menjadi penunjang kita di dalam beribadah kepada Allah. Makanya ketika Allah berfirman wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari apa yang diberikan kepadamu oleh Allah berupa kebahagiaan hidup di akhirat. Cari ini, cari sesuatu yang bisa menjadikan kita bahagia di akhirat. Tapi jangan lupa bagianmu daripada dunia. Ini enggak boleh kita pisah. Tidak boleh kita pisah pemahaman tentang wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Enggak boleh. Ketika kita sedang mencari dunia, udah mencari fokus dunia, terus kemudian lupa akan akhirat, enggak boleh. Itu sekuler namanya. Ajaran ilmani, sekuleris. Tidak begitu. Perintah yang utama dari Allah, cari akhirat kamu. Kan begitu. Tapi ketika mencari akhirat, jangan melupakan dunia. Maksudnya jangan melupakan dunia itu, dunia tidak jadi fokus, tapi dunia yang kita cari untuk supaya kita bisa gunakan membantu kita mencari akhirat. Enggak kita pisah. Ketika sedang mencari dunia pakai aturan dunia, tidak pakai aturan
agama. Enggak, mencari dunia harus dengan aturan-aturan agama supaya dunia yang kita cari berkah, menghantarkan kita menuju kepada akhirat. Itu seperti itu. Tapi itu harus kita cari karena setiap orang bertanggung jawab pada diri sendiri, bertanggung jawab kepada keluarga, bertanggung jawab kepada orang-orang yang kita bertanggung jawab terhadapnya. Jadi itu. Makanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masjid ini akan banyak kebaikan. Ada malaikat mendoakan kita. Allah maghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah orang ini dan rahmatilah orang ini. Beri rahmat. Didoakan oleh malaikat. Malaikat ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sesuai sebagai orang yang didoakan oleh malaikat. Sesuainya di mana? Karena kita ikhlas. Karena kita menjaga hukum-hukum Allah. Karena kita ingin menjaga diri kita dari api neraka. Karena kita ingin menghormati masjid-masjid Allah. Mendapatkan pahala, ikhlas, dan selalu sesuai atau berusaha selalu sesuai dengan sunnah Nabi SAW di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa banyak di antara kaum muslimin sekarang kehilangan pengertiannya tentang masjid, kehilangan pemahamannya tentang masjid, bagaimana sejarahnya tentang masjid, bagaimana tentang peranan masjid, bagaimana hukum-hukum masjid, apa yang wajib mereka lakukan terhadap masjid. Banyak kaum muslimin yang tidak mengerti tentang ini sekarang ini. Makanya ini sesuatu yang sesungguhnya sangat memprihatinkan. Dalam kehidupan kaum muslimin, sesungguhnya masjid memiliki kedudukan yang sangat agung. Ada sejarah yang luar biasa tentang masjid. Ada peranan yang sangat penting di dalam masjid. Bagaimana Nabi SAW ketika berhijrah dari Mekah menuju Madinah, menjelang sampai ke Madinah di wilayah di wilayahnya Bani Amr ibni Auf yang dikenal dengan daerah Quba. Pada saat itu Nabi mendirikan sebuah masjid untuk beribadah kepada Allah SWT. Kurang lebih 4 hari tinggal di daerah Quba. Itu sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi SAW. Jadi di Quba didirikan sholat di dalamnya, didirikan berbagai macam ibadah kepada Allah di Masjid Quba selama 4 hari. Kemudian hari kelimanya, hari Jumat, beliau menuju ke Madinah. Kemudian setelah sampai di Madinah, beliau singkat ceritanya membangun masjid yang dikenal sekarang sebagai Masjid Nabawi. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang begitu sampai di suatu daerah, yang difikirkan, yang dilakukan oleh Nabi adalah membangun masjid. Begitu sampai di Madinah juga membangun satu masjid yang menjadi Masjid Nabawi. Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi liyakuna raudhatan min raudhatil jannah, min riyadil jannah. Membangun Masjid Nabawi supaya menjadi salah satu taman di antara taman-taman sorga. Dan ulama berbeda pendapat tentang sesungguhnya masjid mana yang pertama kali dibangun, didirikan atas dasar takwa. Tapi kesimpulannya adalah Masjid Quba juga dibangun
atas dasar takwa sejak hari pertama. Masjid Nabawi juga demikian. Jadi dua-duanya dibangun sejak hari pertamanya, dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi membangun Masjid Nabawi. Imamnya siapa? Imamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masjid itu, di samping sebagai tempat untuk sholat, bermunajat kepada Allah, zikrullah, membaca Al-Quran, doa-doa dan seterusnya, di masjid itu dijadikan sebagai madrasah, tempat menggali ilmu. Yang menjadi gurunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi murid-muridnya, murid-murid pertamanya di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Itu murid-murid Rasulullah SAW. Membina keilmuan mereka dan membina sikap dan kemauan untuk mengamalkan ilmu melalui Masjid Nabawi. Di samping di tempat-tempat lain, tapi masjid ini menjadi tempat utama untuk mengajarkan ilmu agama. Ilmu agama sebagai tempat pertama untuk mengajarkan ilmu agama, bagaimana beribadah kepada Allah, siapa Allah sesungguhnya, nama-namanya siapa, sifat-sifatnya apa yang akan dilakukan oleh Allah, hukum-hukumnya seperti apa dan bagaimana. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang Allah SWT. Apa ada ilmu yang lebih penting daripada ilmu tentang Allah SWT? Gak ada. Gak ada ilmu yang lebih penting daripada ilmu tentang Allah. Siapa Allah? Ini yang paling kita butuhkan sekarang. Dan itu kita mulai dari masjid. Kita mulai dari masjid. Loh, kalau kita tidak kenal Allah, bagaimana kita akan beribadah kepada Allah? Salat kita, kalau kita tidak yakin bahwa Allah akan memberikan pahala dengan salat ini, bahwa kalau kita tidak yakin salat itu harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, kita akan sembarang melakukan salat semau-maunya. Kalau kita mau salat, kita mau salat. Kalau mau berjamaah, kita salat mau berjamaah. Kalau tidak mau, ya seenaknya di rumah. Ketika orang sudah tidak punya rasa semangat untuk salat berjamaah di masjid, tetapi di rumah, lama-lama diakhirkan sholatnya. Entar dululah, males. Sholat sendirian itu males lupa. Para hadirin sekalian, sholat sendirian di rumah lama-lama akan dijangkiti oleh rasa males. Sholatnya jadi cepat, atau sholatnya jadi ditunda-tunda sampai nanti. Itu pasti itu akan terjadi seperti itu. Maka kita tidak tahu apakah kaum muslimin, terutama generasi mudanya, itu masih tetap sholat di rumah-rumah mereka ketika mereka tidak hadir di masjid. Ketika sholat sudah tidak lagi sebagai sesuatu yang utama, terus apa lagi? Akhirnya luntur keberpihakan kepada Islam, bahwa ini adalah agama saya, bahwa ini adalah yang karena itu saya menjadi bangga menjadi pemeluk Islam. Kalau saya disebut sebagai orang tidak Islam, itu saya tidak rela. Tipis. Semakin pudar batas-batas antara Islam dan tidak Islam itu menjadi pudar. Tidak ada kecemburuan terhadap Islam. Tidak ada kecemburuan terhadap orang-orang yang beragama Islam. Akan dianggap sama semua, yang penting baik akhlaknya di dunia. Loh, akhlak tidak hanya sekedar hubungan antar sesama manusia. Akhlak itu juga harus dinaungi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di samping masalah itu adalah penyebaran tentang ilmu. Ya, saya katakan tadi bahwa hal yang paling penting, yang paling pertama adalah kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat, memahami Allah itu adalah hal yang sangat penting. Loh, banyak kaum muslimin yang tidak faham tentang Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Makanya ini hal yang sangat penting kita gali dan kita kaji. Coba cari di dalam Al-Quran. Cari di dalam Al-Quran bahwa
Al-Quran itu semuanya isinya adalah berita dan semuanya isinya adalah perintah atau larangan. Ada dua, isinya adalah berita dan yang kedua isinya adalah perintah dan larangan, atau kita sebut dalam bahasa Arab dengan tolab. Tolab itu adalah perintah atau larangan. Apa ada di luar itu? Apa ada di luar itu? Isinya berita. Jadi berita itu kalau sekarang itu yang menjadi isi berita Al-Quran adalah tentang Fir'aun yang taghut. Fir'aun yang taghut itu dinomorsatukan. Loh, itu tidak nomor satu. Berita tentang Fir'aun itu tidak nomor satu. Mengetahui berita tentang Fir'aun itu penting. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Penting karena dia adalah Al-Quran. Maksudnya ketika kita dengar berita tentang Fir'aun, kita juga harus memahami siapa yang memberitakan tentang Fir'aun itu dan bagaimana sikap ya terkait dengan Fir'aun. Malah digunakan untuk kepentingan politik. Ini kita minta masjid itu nanti isinya adalah untuk mengajarkan ilmu agama dan untuk ibadah. Harus dikosongkan dari kepentingan politik praktis. Ilmu agama saja. Nanti dari sini ya, seperti dahulu zaman Nabi SAW, murid-muridnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Thabit dan lain sebagainya, keluar sarjana-sarjana kalau kita istilahkan dengan bahasa sekarang, tapi itu kecil kalau disebut sebagai sarjana, bukan, tapi menjadi tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh yang kemudian di kelak kemudian hari menjadi orang-orang yang membuka hati-hati manusia, terbuka hati manusia untuk menerima al-haq dengan hujjah dan bayan. Dan kemudian para sahabat tersebar kemana-mana mengajarkan tentang ajaran Islam, mengajarkan keimanan, sehingga Madinah waktu itu sampai sekarang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai innal iman la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya keimanan itu sungguh-sungguh akan pulang ke Madinah sebagaimana ular akan pulang ke dalam liangnya. Jadi ini menjadi pusat keimanan. Madinah itu menjadi pusat keimanan dan iman akan selalu terpusat ke Madinah. Sampai sekarang boleh dibuktikan semua orang ingin ibadah haji, umroh selalu melewati Madinah, dan Madinah itu selalu menjadi destinasi dalam perjalanan ibadah manusia. Semua orang ingin pergi ke Mekah, semua orang ingin pergi ke Madinah. Nah, ini kita jadikan masjid kita ini sebagai sumber untuk mengajari manusia tentang agama Islam. Yang penting di dalam agama Islam itu sebelum segala sesuatu kita ajarkan, kita harus belajar tentang Allah. Bagaimana bertauhid kepada Allah. Apa yang akan dilakukan oleh Allah ketika orang bertauhid kepada Allah. Apa yang akan dilakukan oleh Allah ketika seseorang syirik kepada Allah. Apa hukum-hukum Allah. Lah hukum-hukum tentang wudhu saja belum bisa, hukum-hukum tentang sholat saja belum bisa, kok tiba-tiba ingin meloncat ya. Meloncat kita laksanakan hukum syariat Allah. Nah, syariat yang mana yang akan dilakukan? Wudhu saja belum bisa, sholat saja belum bisa. Enggak boleh loncat, runtut. Harus belajar sungguh-sungguh dari taharah, kemudian bagaimana tata sholat, kemudian bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya kita pelajari di masjid. Nanti yang bertanggung jawab untuk ngurusi masjid ini harus sungguh-sungguh mengelola masjid ini. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang kemudian menyimpang atau melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena kita percayakan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan mendapatkan barokah masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang menjadi kurikulum pada zaman Nabi SAW, kurikulum pendidikan agama di Masjid Nabawi itu apa? Kurikulumnya adalah wahyu Allah. Kurikulumnya adalah wahyu Allah, Al-Quran yang turun secara setahap demi setahap, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW menjadi sunnah Nabi SAW, mulainya dari masjid. Tujuannya apa? Tujuannya adalah antakuna kalimatullahi hiya al-ulya. Tujuannya agar kalimat Allah itu yang tinggi, kalimat selain kalimat Allah itu yang rendah. Jadi tokoh-tokoh umat yang disebut sebagai as-salafus salih, generasi salafus salih yang ala ra'sihim, para pemimpinnya adalah para sahabat Nabi SAW. Mereka telah belajar dari Nabi SAW. Kemudian ada yang belajarnya bergantian. Ketika seorang sahabat belajar ke Masjid Nabawi, tapi dia sibuk, akhirnya mengutus seorang tetangganya untuk belajar, seperti yang dilakukan oleh Umar dengan tetangganya orang Ansor, belajar kepada Nabi. Hari ini Umar datang belajar kepada Nabi, tetangganya di rumah ngurusi urusan pekerjaan rumahnya. Terus nanti Umar menyampaikan kepada tetangganya, Nabi mengajarkan ini. Kemudian besoknya tetangganya belajar kepada Nabi, Umar di rumah ngurusi keperluan-keperluan yang terkait dengan kewajibannya di rumah. Lalu tetangganya ini menyampaikan kepada Umar tentang apa yang diajarkan oleh Nabi. Begitu seterusnya. Ada yang bisa rutin, ada yang bergantian, dan seterusnya, sehingga seluruh ilmu Nabi SAW disampaikan kepada umat waktu itu para sahabat selama kurang lebih 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selesai, purna semua apa yang disampaikan oleh Nabi SAW melalui masjid. Lahir generasi yang kemudian mendakwahkan Islam ke seluruh dunia. Yang paling pertama mendakwahkan Islam itu adalah para sahabat Nabi sesudah Nabi SAW. Mereka membebaskan akal-akal pikiran manusia dan hati-hati manusia dari belenggu-belenggu kemusyrikan, dari belenggu-belenggu penyimpangan. Dibebaskan dengan hujjah, dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh para sahabat setelah mereka menerima pelajaran dari Nabi SAW. Mereka adalah generasi yang telah berhasil sukses. Itu kesuksesannya jelas, bukan kesuksesan yang masih kira-kira. Kesuksesan mereka itu sudah jelas. Akhrajun nas minadh-dhulumat ilan nur. Sukses dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah, bahwa mereka telah berhasil mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kalau kita sekarang gak bisa mengklaim bahwa kita sudah berhasil membebaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Mungkin berhasil, harapan kita diakui keberhasilan kita oleh Allah, tapi hendaknya kita tidak mengklaim bahwa kita sudah berhasil. Keberhasilan itu ketika kita istiqomah, berpegang kepada wahyu, termasuk di dalam menjalankan dakwah ini. Jadi kalau para sahabat itu yang sudah berhasil menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, kenapa masih diragukan kedudukan mereka? Ada orang-orang yang ingin menguliti kejelekan sahabat. Padahal andai kata sahabat benar-benar melakukan kesalahan yang memang salah menurut syariat, itu diampunkan dosanya oleh Allah. Nabi pernah mengatakan tentang Hatib bin Abi Balta'ah, yang kalau menurut ukuran orang sekarang itu dianggap sebagai pengkhianat. Rasulullah ingin melancarkan penyerangan kepada orang kafir Quraisy. Mereka sudah bermusyawarah, Nabi bermusyawarah, mengajak para sahabat bermusyawarah. Tahu-tahu Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan rahasia ini kepada orang Quraisy, karena orang Quraisy itu punya hubungan ikatan perjanjian dengan sukunya Hatib bin Abi Balta'ah yang bukan termasuk suku Quraisy, supaya mereka
maksudnya bisa melindungi keluarganya dari serangan kaum muslimin. Nah, rahasia ini dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Umar mengatakan, "Da'ani adrib unuqahu." Ya Rasulullah, biar saya penggal lehernya orang ini, Hatib bin Abi Balta'ah. Kata Rasulullah, bukan, enggak. Karena Hatib bin Abi Balta'ah adalah termasuk orang yang ikut dalam perang Badar. Ya. Sedangkan para peserta perang Badar dari kalangan kaum muslimin, Allah sudah katakan, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan apa saja yang kalian suka, karena aku sudah mengampuni dosa-dosa kalian itu untuk peserta perang Badar. Sudah jelas melakukan kesalahan, walaupun itu belum, rahasia itu belum sampai bocor kepada orang kafir Quraisy, tapi ketangkep. Ini adalah, kalau menurut ukuran orang sekarang, itu pengkhianatan besar. Sampai Umar izin kepada Nabi untuk memenggal leher Hatib, tapi oleh Nabi jangan, ini orang yang ikut dalam perang Badar, dan orang yang ikut dalam perang Badar itu masuk surga dan dijamin diampunkan dosa-dosanya. Kekeliruan. Apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah itu adalah kekeliruan dan diampunkan dosanya. Itu orang yang jelas melakukan kesalahan di antara para sahabat Nabi. Di sana ada kekeliruan-kekeliruan lain yang sifatnya ijtihad. Kekeliruan lain yang dilakukan oleh sahabat yang sifatnya hanyalah ijtihad. Kalau sahabat keliru dalam berijtihad, maka kesalahannya diampunkan oleh Allah dan dia mendapatkan pahala 1. Karena seluruh sahabat itu adalah orang yang layak untuk berijtihad. Ijtihadnya salah, mendapatkan 1 pahala dan dosanya diampunkan. Itu kalau dosa ijtihad. Kalau benar ijtihadnya, maka mendapatkan 2 pahala. Seperti yang kasus yang terjadi antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Muawiyah disebutkan sebagai di pihak yang salah ijtihadnya. Ijtihadnya salah, tapi ma'fu kesalahannya, diampunkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan 1 pahala. Beliau melakukan perlawanan kepada Ali bin Abi Thalib adalah karena ijtihad. Dan ini tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Ijtihad sahabat itu tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Ali bin Abi Thalib saja dulu sudah berseteru kayak gitu. Loh, jangan dijadikan dalil. Perseteruan adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Kalau Muawiyah beristihad, maksudnya adalah karena tanggung jawab. Ada sesuatu yang menurut Muawiyah ada yang perlu dipertanggungjawabkan di sini. Tetapi tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Gak bisa sekarang itu kita berdalil dengan kesalahan ijtihad dari seorang sahabat. Yang benar adalah Ali bin Abi Thalib. Sekalipun demikian, maka Muawiyah karena kesalahan ijtihadnya tidak boleh dijelek-jelekkan. Tidak boleh dijadikan sebagai sumber fitnah. Sebenarnya bukan Muawiyahnya, tapi waktu itu banyak kaum munafikin, banyak kelompok-kelompok kaum muslimin yang sudah tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Bukan sahabat, tapi murid-murid dari para sahabat radhiyallahu anhum, yang sebagian mereka ada yang tetap berpegang pada ajaran Rasulullah SAW, ada di antara mereka yang kemudian menyimpang menjadi khawarij dan seterusnya. Jadi kalau sudah menjadi khawarij tidak berhak lagi disebut sebagai tabi'i. Karena kalau tabi'i itu jalannya masih seperti sahabat Nabi SAW. Jadi tidak mesti orang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW itu adalah baik. Tidak mesti orang yang hidup bersama dengan sahabat Nabi SAW itu adalah orang yang baik. Jadi kita gunakan masjid-masjid ini
benar-benar sebagai pusat untuk mengajari kaum muslimin belajar tentang agama yang benar, mulai dari belajar tentang Allah, hukum-hukumnya, sampai masalah-masalah yang paling sederhana harus kita pelajari. Barangkali ada yang bertanya di antara kita, apa kalau ilmu waktu itu ada tapi sekarang itu tidak ada lagi, apa perlu kita pelajari? Perlu. Ya, perlu kita belajar tentang ilmu tentang itu. Misalnya tentang perbudakan. Sekarang nggak ada budak, Pak. Tapi ilmu tentang budak apa nggak perlu kita pelajari? Perlu kita pelajari. Siapa tahu suatu saat nanti ada perbudakan lagi. Kita nggak tahu. Ilmu tentang itu perlu kita pelajari. Dulu saya berpikir mana ada orang yang di daerah kita itu yang punya kambing sampai 40. Mana ada? Ternyata sekarang ada sapi sampai sekian puluh, sekian ratus. Bagaimana zakatnya? Dulu nggak pernah berpikir seperti itu, tapi kenyataannya ada. Kan berarti harus kita pelajari zakat tentang hewan, zakat tentang tanaman, zakat tentang yang lain-lainnya, zakat mal. Kita harus belajar, kita pelajari itu semuanya dari sumbernya. Di mana kita belajar? Pusatnya yang paling pertama adalah di masjid. Kalau sekarang ada madrasah, ada pondok dan lain sebagainya, tapi kita tidak boleh lepas dari masjid. Masjid itu adalah sumber yang dulu Nabi SAW mengajari umatnya, mengajari para sahabat dari masjid. Maka kita fungsikan masjid sebagaimana mestinya. Kemudian yang tidak kalah penting, bahwa dalam Islam itu juga mengajari masalah kebersihan kan. Bersuci itu adalah bagaimana Islam mengajari kebersihan. Mandi itu adalah bagaimana caranya Islam mengajarkan kebersihan. Cuci tangan setelah tidur, sebelum makan, itu juga ajaran Islam kan mengajari kebersihan. Dan hal yang paling layak untuk kita perhatikan kebersihannya adalah masjid-masjid Allah, termasuk masjid ini. Kita jaga kebersihan masjid ini. Kita jaga dari hal-hal yang tidak baik. Karena kita melihat beberapa masjid itu tidak dijaga kebersihannya, dan ini sangat disayangkan ya. Kita khutbah misalnya, di mimbarnya itu banyak debunya. Jadi kita banyak khutbah di beberapa masjid, di mimbarnya banyak debunya, di bawahnya banyak kertas berserakan, nggak karu-karuan. Sebagian juga ada kertas-kertas yang isinya zikrullah, terserak di mana-mana, di situ lari, di lacinya sini, atau kadang-kadang jatuh ke bawah. Ini kita perlu perhatikan, kacanya, temboknya. Dulu Nabi Muhammad SAW kan pernah membersihkan ingus di tembok masjid. Ya, ingusnya seseorang ketika mengeluarkan ingusnya atau dahak ya, dilapkan di tembok masjid, dibersihkan oleh Nabi SAW. Dan tidak selayaknya untuk ludah sembarangan. Ya, kalau zaman dahulu kan nggak pakai lantai ini. Ketika orang meludah, ketika sholat ya di sebelah kanannya atau di bawah kakinya seperti disebutkan dalam hadis. Tapi waktu itu kan lantainya tanah sehingga bisa diuruk ya, bisa di ini. Tapi masjidnya, temboknya selalu dibersihkan dari hal-hal yang menjijikkan, kotor seperti itu. Kalau kelihatan dahak nempel di tembok atau temboknya berwarna hitam-hitam karena bekas ingus itu misalnya. Jadi kita perlu bersihkan hal seperti itu. Jadi secara rutin berkala perlu dijaga supaya orang betah di masjid. AC-nya kalau kotor juga perlu dibersihkan. Karena ini katanya kalau 8 jam tiap hari AC itu perlu paling tidak selambat-lambatnya 4 bulan sekali itu dibersihkan. Kalau bisa syukur-syukur 3 bulan sekali dibersihkan, nggak mahal kok insya Allah. Biaya untuk membersihkan AC itu tidak mahal. Apalagi kalau tahu ini AC masjid kemudian dia bersedekah dengan tenaganya, masya Allah itu luar biasa. Itu ya, jadi yang bisa saya sampaikan intinya ada kebersihan, ada fungsi masjid untuk sholat, untuk belajar ilmu dan untuk beribadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja, baik di masjid ini maupun di masjid yang lain.
Kita sosialisasikan masalah ini supaya kaum muslimin perhatian terhadap masjid. Jangan sampai masjid itu digunakan sebagai tempat ibadah seminggu sekali hari Jumat saja. Mari kita sebarkan dakwah ini kepada masyarakat ya, supaya masjid ini jadi makmur. Ya pelan-pelan masyarakat perlu mengerti tentang Islam. Kan banyak kaum muslimin di sekitar sini. Sholatnya kemana coba? Kalau di kantor sholat ya itu alhamdulillah. Tapi yang tidak di kantor, jalan lalu lalang nyepeda atau nggak ada yang peduli untuk sholat berjamaah di masjid, nggak ada yang mampir, itu adalah sesuatu yang memprihatinkan. Dari masjid ini saja dulu, membina umat itu dari masjid ini. Ini saja. Nas'alullah lana wal qaumut taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Nggih, silakan. Iya. Misalnya kita melaksanakan transaksi jual beli meskipun barangnya tidak ada atau belum ada, apakah diperbolehkan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, jadi masalah siapa yang dimaksud ilmu, maka Allah akan memudahkan masuk surga. Memang kita tahu bahwa seperti ini hukumnya wajib orang Islam menuntut ilmu. Tapi kita belum bisa mendakwahkan atau memberikan jawab pada orang lain karena mungkin kemampuan kita. Ini bagaimana Pak? Kemudian ada satu lagi yang pertemuan dalam rumah tanggal 14 Agustus yang lalu juga kemarin. Ini disampaikan bahwa Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa dia berwasiat padamu kepada siapa untuk bertakwa kepada Allah, tidak berlebihan dan tidak kurang. Ini maksudnya gimana? Yang dulu Pak, Umar bin Abdul Aziz. Ya dulu kita belum paham. Jadi tidak berlebihan dan tidak kurang bertakwa. Iya, kepada yang berkirim surat minta wasiat kepada Umar bin Abdul Aziz. Ya, jadi kan dimintai wasiatnya kalau nggak salah seperti itu Pak. Dulu ceritanya gitu ya. Jadi ada orang berkirim surat minta wasiat. Di antara wasiatnya itu kepada yang berkirim wasiat itu. Ya. Ya, ya. Terus yang pertama tentang transaksi, jangan di masjid Pak, nggak boleh transaksi di masjid. Walaupun bayarnya ditunda atau gimana, tetap transaksinya di luar masjid. Oke. Transaksinya di luar masjid. Kemudian tentang dakwah itu kan tidak mesti menyampaikan, Pak. Dakwah itu tidak mesti harus menyampaikan. Dakwah itu kan intinya mengajak. Mengajak itu kan bisa mengajak, mari kita ngaji ke masjid, mari kita belajar ilmu. Bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Itu maksudnya adalah bahwa mencari ilmu itu wajib di mana saja, di mana saja. Adapun ke masjid ini itu ya itu tergantung kondisi seseorang. Jadi mencari ilmunya itu wajib. Tapi apakah ke masjid ini atau ke tempat yang lain, kan bisa itu Pak. Jadi demikian. Adapun kita mendakwahkan itu menurut kemampuan masing-masing. Tapi intinya balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku meskipun hanya satu ayat. Maksudnya kalau kita tahunya satu ayat ya satu ayat itu saja yang kita sampaikan, tidak lebih, karena kita tahunya hanya satu ayat. Jangan kemudian kita tahu satu ayat menyampaikan dua ayat, jangan seperti itu. Yang kita tahu itulah yang kita sampaikan. Misalnya kita tahu bahwa khamr itu haram, ya itu saja yang kita sampaikan. Yang lain-lainnya kita jawab wallahu a'lam. Jadi kita harus bisa belajar berkata saya tidak tahu.
Ini sulit loh, belajar berkata saya tidak tahu itu adalah perkara yang berat. Jadi kita harus belajar. Disampaikan kepada umat bahwa saya tidak tahu kalau kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu harus menjawab. Kalau kita tahu kita harus menjawab. Enggak boleh menyimpan sesuatu yang kita tahu kecuali ada maslahat. Tidak semua yang kita tahu lalu kita sampaikan. Ya kita sampaikan yang sesuai dengan maslahat, terutama yang yang kaitannya dengan la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Artinya kita tidak boleh menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Kalau waktu yang dibutuhkan itu sekarang, kita sampaikan sekarang. Tidak boleh menunda penjelasan tentang itu. Ini orang butuh penjelasan sekarang, harus dijelaskan sekarang. Kan orang butuh penjelasan tentang ini syirik. Ini tidak ada contohnya dalam agama, ini bid'ah misalnya. Kita jelaskan sekarang. Karena kalau tertunda penjelasannya, orang keburu mati, meninggal dunia, kita yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Berarti nggak benar dakwahnya kayak gitu. Meskipun dengan cara yang hikmah. Cara hikmah pertama harus dengan dalil. Kan gitu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, ajak manusia ila sabili rabbik, menuju jalan Rabbmu, bukan menuju jalan saya ya. Ila sabili rabbik, menuju jalan Allah, bukan menuju jalan saya. Jalan Allah bil hikmah. Dengan hikmah bagaimana? Penjelasan Ibnu Qayyim, bil hikmah itu adalah bagi orang yang memang semangat mencari kebenaran, dia belum tahu, kasih tahu dia dengan dalil. Itu hikmah. Kasih tahu dengan dia butuh sekarang penjelasan tentang dalilnya. Karena dia ingin tahu yang hak seperti apa, jelaskan dalilnya. Itu bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik adalah ketika orang masih banyak melakukan kesalahan, penyimpangan, maksiat. Tapi kalau dia tahu, dia akan segera rujuk dan bertobat dari kesalahannya, dari kemaksiatannya. Maka itu dengan mau'izah al-hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, ditarik hatinya supaya dia paham. Setelah paham dia akan menerima. Kemudian orang-orang yang ngeyel, sulit untuk paham, itu wajadilhum billati hiya ahsan. Jidal, bantah dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang baik. Itu adalah 3 cara berdakwah seperti yang disebutkan, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim terkait dengan ayat ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, menunjukkan dalilnya kepada orang yang memang lagi semangat mencari kebenaran. Kemudian al-mau'izah hasanah, itu dengan nasihat yang baik, manakala orang-orang masih larut dengan kemaksiatan, tapi kalau dia tahu segera dia akan bertaubat. Kemudian orang yang ngeyel itu dengan jidal billati hiya ahsan. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Mungkin saja ada yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita selalu berdoa kepada Allah agar masjid ini semakin makmur, semakin hari semakin makmur, semakin banyak jamaahnya, semakin banyak orang yang belajar agama melalui masjid ini, sehingga nanti akan menyebarkan kebaikan di muka bumi, terutama wilayah Solo dan sekitarnya. Nas'alullah ayyuwaffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.